Nah, bagaimana? Kita akan lihat sama-sama apa ketakutan, kepanikan yang dialami atau yang melanda para ustadz-ustadz ini. A few moments later. Apakah betul orang Kristen itu menyembah manusia? Nah, itu yang harus kita luruskan dari para penyesat-penyesat ini ya, dari oknum-oknum ustadz mualaf ini ya, dari para oknum-oknum mualaf yang sekarang lagi rame ya, seakan-akan yang sering di thumbnail itu tentang Cindo gitu ya, si Jesslyn itu. Ya, saudara bayang. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Panas ya, panas. Sakit kuping sakit lah lo. Orang-orang Kristen juga yang menonton, yang menyaksikan, ya terkadang katanya sedang Sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video ini lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini sahabat, pelet tupai saya menemukan Oten yang lagaknya seperti orang berilmu. Itu ekspektasi saya. Di sini dia sedang mereaction video Ustadz Tasik Ngaji ya sahabat. Yang namanya Oten kalau mereaksi channel umat muslim pasti bakal kelihatan ongoknya dan juga pastinya lucu. Nggak berlama-lama ya sahabat, saya jelaskan seperti apa tingkahnya. Simak video berikut. viralkan. Ini adalah penistaan terhadap kitab suci. Ini adalah penistaan terhadap kitab kita. Begitulah kata Ustadz ini. Dia sedang galau, dia sedang panik karena fakta yang dibongkar oleh seorang ibu ini. Ia bahkan mengatakan bahwa ibu ini adalah seorang misioneri. Tetapi saudara-saudara, ibu ini membantah bahwa ia adalah seorang misioneri. Nah, bagaimana? Kita akan lihat sama-sama apa ketakutan, kepanikan yang dialami atau yang melanda para ustadz-ustadz ini. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Ada ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah, sampai situ Pak. Coba kita baca terjemah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar atau kesucian Allah. Oke. Dari narasi yang dibangunnya itu saja udah kontradiksi. Katanya para ustadz. Ingat ya sahabat, yang namanya para ustadz sudah pasti lebih dari satu, tetapi nyatanya hanya satu ustadz. Nah, inilah namanya penipuan, propaganda yang nyata. Kemudian dia juga bilang kalau para ustadz ini dilanda kepanikan. Oke, mari kita buktikan siapakah yang sebenarnya panik. Nah, yang saya mau tekankan di sini, la tuhillu. Yang bicara ini adalah ibu yang sedang bersaksi ya, yang dituduh oleh Ustadz ini sebagai missionary. Tapi ibu ini sudah membantah di channel lain atau di channel pada waktu video ini direkam yang dibahas oleh Ustadz ini, ibu ini membantah bahwa dia bukan seorang missionary. Dia bukan seorang missionary ya. Nah, dari sampai situ boleh. Nah, tidak membolehkan ritual Tuhan loh Pak. Tidak membolehkan ritual Tuhan. Tidak membolehkan ritual Tuhan. Berarti syiar Allah itu nggak boleh. Ya, Ustadz ini mulai panik saudara-saudara ya. Tidak membolehkan syiar Allah. Coba balik lagi ke Quran tadi Pak. Karena ibu ini sedang membongkar sesuatu yang membuat dia panik gitu ya. Sahabat pernah lihat orang panik? Nah, pertanyaan saya, apakah Ustadz Tasik Ngaji terlihat panik? Saya rasa itu hanya bualan orang ini saja ya sahabat. Padahal Ustadz Tasik Ngaji terlihat senyum-senyum, santai, dan rileks saat mendengarkan misionaris yang katanya membongkar sesuatu di dalam Al-Quran, yang sehingga membuat Ustadz Tasik Ngaji menjadi panik. Bohong besar pendeta Yeremia ini. Jangan-jangan orang ini nggak paham dengan yang namanya panik. Nih, saya kasih contoh orang yang panik. Simak video berikut.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kali ini beberapa video yang lewat di beranda saya telah kemudian para mualaf-mualaf ini berusaha untuk terus menyampaikan bahwa kekristenan adalah penyembah manusia. Nah, ini yang paling penting yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah karena pemahaman atau tuduhan mereka terhadap kekristenan yang menyembah manusia. Nah, itu adalah tuduhan-tuduhan yang seringkali dilontarkan oleh para mualaf-mualaf ini, ya, oleh para oknum-oknum ustadz yang sibuk dengan urusan kekristenan. Ya, mereka terlalu sibuk dengan urusan kekristenan sehingga mereka melupakan tugas mereka sebagai seorang penceramah agama, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang pengajar, penjaga akidah untuk menjaga umatnya, menjaga iman umatnya. Justru mereka sibuk untuk membahas tentang kekristenan. Mereka sibuk mencari cara, mencari pembenaran bagaimana supaya mereka dapat menemukan dalam Alkitab, dalam kitabnya orang Kristen, bagaimana mereka bisa menemukan satu ayat yang dapat menjadi acuan atau menjadi tumpuan dasar bagi mereka untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah atau bukan Yesus Kristus atau orang Kristen menyembah manusia. Nah, inilah yang namanya panik, dan tanda-tanda kepanikan itu nggak bisa lepas dari ketantruman dan bisa jadi mungkin akan menimbulkan emosi tingkat dewa seperti tingkah pendeta ini. Orang-orang Kristen juga yang menonton, yang menyaksikan, ya terkadang katanya sedang ke dalam kebimbangan, apakah betul orang Kristen itu menyembah manusia? Nah, itu yang harus kita luruskan dari para penyesat-penyesat ini, ya, dari oknum-oknum ustadz mualaf ini, ya, dari para oknum-oknum mualaf yang sekarang lagi rame, ya, seakan-akan yang sering di thumbnail itu tentang Cindo gitu, ya, si Jesslyn itu. Ya, saudara, Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Panas ya, panas. Sakit kuping sakit lah lo. Inilah orang yang sedang panik. Kepanikan itu dikarenakan ada mualaf Cindo yang sedang viral, yang telah membongkar ajaran kekristenan terkait penyembahan anak manusia. Baiklah sahabat, sekarang kita lanjut video yang katanya kalau Ustadz Tasik Ngaji menjadi panik. Secara harfiah sesuai dengan yang tadi, kan tidak membolehkan, tadi tidak boleh. Wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh ritual Allah, syiar-syiar Allah. Coba. Tidak boleh syiar Allah. Jadi melakukan syiar Allah itu nggak boleh berarti? Tidak boleh katanya. Gimana? Tidak bolehnya kan yang gini kan? Betul, di situ kan janganlah kamu melanggar. Nah, berarti kata melanggarnya hilang. Hilang, jadi tidak boleh. Janganlah kamu halalkan sebenarnya. Tuhilu dari kata-kata Allah yuhilu. Janganlah kamu halalkan, jadi nggak boleh syiar Allah sebenarnya. Oke, coba kita coba, kita balik kalau mau ini Diterjemahkan di bahasa Google Arabnya apa? Translate. Nah, ini dia. La takhalifu wa wasayallah. Coba nih. Beda banget Pak. Ini la tukhalifu, la tuhilu. La tuhilu artinya tidak boleh ritual Tuhan, tidak boleh melakukan syiar Allah. Ini yang di Al-Qur'an kan janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. La tukhalifu wasayallah. Baik, ikhwah. Kita sudah menyaksikan dengan seksama apa yang kemudian disampaikan oleh oknum non-muslim ini. Kemudian dia membuat syubhat kepada Al-Quranul Karim. Dia tidak tahu mufradat, dia tidak tahu tasrif, dan dia tidak tahu bagaimana menerjemahkan Al-Quranul Karim. Dan yang ia tahu menerjemahkan Al-Quran itu dengan cara membuka Google Translate, ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ya ikhwah, kami sampaikan ini adalah fitnahan yang nyata kepada Al-Quranul Karim. Kenapa saya katakan demikian? Kami bisa buktikan itu semua. Yang pertama, dia katakan dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya di ayat tersebut itu la tuhillu sya'airallah, artinya tidak boleh untuk syiar agama Allah, tidak boleh untuk dakwah kejaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia katakan la tuhillu dari kata halla yuhillu,
Na'udzubillah min dzalik. Kami sampaikan di sini, Anda harus mengetahui tasrif terlebih dahulu dan Anda harus tahu apa itu mufradat bahasa Arab. Halal itu dari kata halal yahillu, halalan. Maka tidak tepat kalau misalkan di ayat ini disebut halal, tuhillu kepada halal. Karena apa? Sekali lagi, halal itu masdar dari fi'il hala yahillu. Sehingga kalau misalkan dimasuki tak di sana menunjukkan kepada kamu atau menunjukkan kepada kalian semua, harusnya tahillu, bukan tuhillu. Sedangkan tuhillu dari kata halla yuhillu tuhillu, artinya apa? Melanggar. Nah, kita bisa buktikan ini semua bukan dalam Google Translate yang keliru ketika menerjemahkan. Kita langsung buka kamusnya. Baik. Oke, jadi bagi Pak Ustadz ini Google Translate itu keliru gitu ya. Ya tidak apa-apa kalau memang itu pemahamannya kan begitu ya. Teknologi ya agak keliru, ya bisa jadi juga. Di sini sudah sangat jelas ya ikhwah. Halal itu dari kata halla yahillu, sehingga masdarnya halal. Sedangkan kata halla yuhillu dijadikan tuhillu, itu maknanya melanggar. Jadi dalam Al-Quran ini sudah sangat tepat diterjemahkan, janganlah kalian melanggar syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ini kemudian menerjemahkan Al-Quran dengan Google Translate. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana sahabat? Saya tidak melihat kepanikan dari Ustadz Tasik Ngaji. Beliau menjelaskan dengan keilmuan yang luar biasa. Nah, sekarang mari kita simak keongokan orang yang sok pintar dikarenakan memuja Google sebagai jalan ninjanya. Tapi perlu saudara ya, perlu mungkin Pak Ustadz nih tahu bahwa Google Translate juga itu menerjemahkan, sangat membantu dalam menerjemahkan bahasa-bahasa, karena memang tidak semua orang paham dengan bahasa yang ada ya. Jadi paling mudah disediakan oleh teknologi adalah Google Translate salah satunya, dan itu sudah dipakai oleh banyak orang ya, dan di banyak negara gitu ya. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Ongo sudah ngaku nggak paham dengan bahasa Arab dari Al-Quran, tapi nekat mereaction keilmuan Ustadz Tasik Ngaji yang memang paham dengan Al-Quran tanpa harus membuka Google Translate ya sahabat. Inilah wajah Oten, orang tulul emang nekat. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.